Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita tetap diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Kita terus melaksanakan edisi khusus sebagai mempertajam pemahaman mahasiswa untuk memahami konsep teori peluang atau teori probabilitas. Nah, kita akan lanjutkan dengan bentuk soal-soal seperti berikut. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di edisi khusus ke-9. Nah, sekali lagi saya tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa edisi khusus yang kita maksudkan adalah khusus untuk membahas soal-soal yang terdapat dalam buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists untuk edisi ke-8 kalangan Ronald E. Walpole dan rekan-rekan. Oke, kita lanjut untuk contoh atau pembahasan soal berikut. Nah, soal 2.3, a witness to hit and run accident told the police that a license number contains the letters RLH followed by 3 digits, the first of which is a 5. If the witness cannot recall the last 2 digits, but is certain that all 3 digits are different, find the maximum number of automobile registration that the police may have to check. Jadi soal ini merupakan soal aplikasi yang sangat baik sekali dari menyusun objek. Jadi kalau konsep kita tadi jika ada n objek yang berbeda, maka dapat kita tentukan untuk dapat menjawab menjadi n faktorial. Nah, sekarang soal yang ditampilkan dari soal 2.33 ini menarik, katanya ada seorang saksi tabrak lari. Dia menyatakan kepada polisi bahwa terdapat 3 huruf di depan yaitu RLH. Dan dari 3 huruf tadi katanya diikuti oleh 3 angka. Di mana angka pertama katanya adalah 5. The first of which is the 5. Artinya bahwa huruf pertama dari angka pertama dari 3 angka tadi, saksi atau witness tadi memastikan adalah 5. Dan permasalahannya 2 digit lagi saksi lupa, tetapi dia meyakinkan berbeda. Lalu katanya berapakah jumlah maksimum mobil yang menabrak tadi dapat diperiksa oleh polisi. Nah, kita coba lihat, bayangkan soal ini. Jika terdapat, katakanlah ada 6 objek di sini. Oke, ada 6 objek. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katanya 3 pertama dia melihat huruf RLH dan diikuti oleh angka 5. Sedangkan yang berikutnya saksi tadi lupa, tetapi dia memastikan berbeda. Nah, karena kita tahu angka itu dari 0, 1 sampai 9 dan 1 angka telah muncul 5,
Maka kalau konsepnya berbeda, maka sisa di sini tinggal 9 angka. Dan angka yang berikutnya tinggal 8 angka. Nah, jadi kalau begitu, ada 72 mobil. Jadi 9 kali 8. Jadi jawabannya adalah 9 kali 8. Mobil yang dapat diperiksa oleh polisi. Ya, ini dia jawaban. Jadi aplikasi dari jika ada objek yang berbeda tadi, dapat dilakukan dalam bentuk soal yang seperti ini gitu. Ada kasus tabrak lari. Jadi sekali lagi perhatikan, karena ada angka itu ada 10 dan angka pertama itu dipastikan 5, maka sisanya itu tinggal 9 angka. Selain dari 5. Dan sisanya setelah 9 angka muncul, maka di belakangnya 8 angka. Kenapa harus dia menurut 9 kali 8? Karena ini yang menjamin bahwa elemen-elemen tersebut adalah berbeda. Kalau dia boleh sama, contoh misalnya nanti ada soal berapakah susunan 3 angka dia dari 6 angka. Jadi katakanlah ada 6 angka. 6, ada 6 angka, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau disusun menjadi 3 angka, dan dia boleh sama, tentu jawabannya adalah 6 kali 6 kali 6. Karena dia boleh sama di 3 angka nih. Angka ke-1, angka kedua, angka ketiga. Tetapi kalau dia dikatakan dia angkanya tidak boleh sama, maka dapat dilakukan dengan angka pertama 6, sisanya 5, dan yang terakhir 4. Inilah yang menjamin dia bahwa angka itu akan menjadi berbeda. Jadi sebanyak 6 kali 5 kali 4. Sedangkan yang di awal kalau dia boleh sama ya 6 kali 6 kali 6 dong. Mana contohnya yang ini? Misalnya 555. Nah, angka 555. Bisa jadi 112 karena ada objek yang sama. Tetapi kalau dia semuanya berbeda, maka dia 6 kali 5 kali 4 bilangan berturut. Oke. Jadi sama dengan tadi konsepnya ada saksi tadi sama aja. Jadi saksinya kalau dia ada RLH dan yang pertama 5, 2 angkanya berbeda, tentu 9 kali 8. Jadi ada 72 mobil yang harus diinterogasi polisi untuk meyakinkan bahwa mana satu yang menjadi tersangka. Ya, polisi tinggal tanya saja. Kalau kejadiannya siang, polisi tinggal tanya kepada 72 pengendara mobil ini, "You siang kemana?" Kalau dikatakan, "Oh saya siang ada di kampung, tidak mungkin saya di sini." Berarti dia tidak termasuk dari 72 tadi. Ditanya lagi yang si A, "You siang kemana?" "Saya siang dipastikan saya tidak membawa mobil karena saya sakit." Nah, kurang lagi. Artinya polisi khusus untuk menginterogasi 72 orang saja. Apalagi ada tambahan nanti, bahwa saksi melihat bahwa yang supirnya rambutnya keriting. Nah, tinggal cari aja dari 72 tadi yang keriting, udah mempersingkat kerja polisi lagi. Jadi ada bermanfaat ceritanya. Hanya polisi fokus ke 72 ini aja. 72 mobil, dan kalau ada informasi kejadian siang, polisi hanya tinggal mencari siang itu siapa aja yang lalu lalang 72 mobil tadi. Lalu kalau ada tambahan saksi melihat bahwa rambutnya keriting, ya sudah selesai kasusnya. Artinya membantu kasus-kasus yang tertentu. Oke, kita lanjut dengan soal berikut. Nah, ini dia. 2, 3, 4 ini soalnya ada C. Yang pertama ada 3 soalnya. Yang pertama adalah, in how many ways can 6 people be lined up to get on the bus? Yang B, if 3 specific person among 6
insist on following each other, how many ways are possible? Yang C, if two specific person among 6 refuse to follow each other, how many ways are possible? Jadi kalau soal A yang jelas, A itu kan artinya ada 6 orang antri untuk naik bus. Jadi 6 orang itu adalah 6 objek yang berbeda. Jadi kalau soal yang A ini jelas ada 6 objek yang berbeda. Jadi gimana caranya? Tentu 6 faktorial. Nah, yang A ini pasti nih. Dalam berapa cara 6 orang antri untuk naik ke bus? Ya 6 faktorial. Kenapa kita tahu 6 faktorial? Karena pasti orang itu berbeda, objeknya berbeda. Nah, yang seru itu soal yang B. Nah, soal yang B ini cara berpikirnya begini. Ada 6 orang, katakanlah dia A, B, C, D, E, F. Nah, 3 orang ini dia ingin selalu serangkai, selalu saling mengikuti. If 3 specific person among 6 insist on the following each other. Following each other itu artinya yang 3 orang yang tertentu ini dia saling mengikuti, saling berdekatan. Jadi kalau begitu, kalau dia saling berdekatan, dia itu tentu yang ABC ini saling bertukar, tentu dia 3 faktorial. Kan gitu. Nah, 3 faktorial ABC itu dia akan menempati posisinya bisa berpindah-pindah. Bisa dia di posisi D, bisa di posisi E, bisa di posisi F. Berarti yang pertama, jika N1 cara adalah, ini kita bagi 2, kita pakai apa aja, jadi N1 cara ini adalah posisi orang khusus, 3 orang khusus tadi adalah N1 cara namanya. Jadi kalau kita bersihkan dulu, eraser, nih. Oke, jadi N1 cara adalah 4 kali 3 faktorial. Maksudnya ini apa? 3 faktorial adalah 3 orang yang saling ingin berdekatan tadi. Jadi kalau 3 orang saling ingin berdekatan kan artinya menyusun 3 orang objek yang berbeda. Kan 3 faktorial saja. Kebetulan 3 orang ini bisa berpindah-pindah. Bisa dia di D, bisa dia di posisi E, bisa di posisi F. Artinya bisa di belakang, bisa di tengah. Artinya ada 4 posisi lagi. Setelah 3 faktorial berputar-putar, lalu dia akan menempati 4. Di depan, belakang, di tengah. Lalu N2 cara apa lagi? Posisi yang DEF. Posisi DEF ini dia tidak harus dia mengikuti. Tentu di sini juga 3 faktorial pula. Oke. Yang DEF ini dia untuk 3 faktorial. Oke, jadi DEF itu adalah, jadi kalau begitu jawabannya itu adalah N1 cara kali N2 cara. Sesuai dengan konsep jika terdapat N1 cara dan ada N2 cara, maka oke, kita katakan dia itu adalah 4 kali 3 faktorial kali lagi dengan 3 faktorial. Nah, ini dia. Ini untuk jawaban yang D. Jadi jelas ya. Ada N1 cara untuk yang khusus saja, sedangkan yang D ini dia DEF ini bisa dia hanya 3 faktorial saja. Dia tidak ingin ditentukan posisinya, dia di mana saja dia terserahlah DEF itu. Oke, tinggal lagi DEF 3. Jadi ada N1 cara dikali N2 cara. N1 adalah posisi untuk yang meminta khusus tadi. Dan yang kedua adalah posisi yang tidak ingin dia terserah saja DEF ini, tidak ada khusus, harus saling berdekatan. Jadi dia
adalah 4 kali 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, yang ke C katanya, jika 2 orang tertentu di antara 6 menolak untuk mengikuti masing-masing lain. Jadi artinya, kita cari dulu kemungkinan 2D itu menginginkan untuk saling berdekatan, lalu kita kurangkan dari keseluruhan. Jadi keseluruhan susunan kurangkan 2% yang menginginkan berdekatan seperti nomor B tadi. Jadi maksudnya begini. Jadi yang C itu yang ada katanya yang C, jika 2 orang tertentu menolak untuk mengikuti masing-masing lainnya. Jadi A dengan B ini dia menolak, dia nak mau dia berdekatan. Artinya dia ada 2 orang tertentu, dia A dari A, B, C, D. A, B ini A dengan B ini dia tidak mau gitu. Terserah dia A dengan C, A dengan D. Yang penting jangan dengan B gitu. Jadi kalau begitu caranya, kerjakan dulu seperti yang B. Jadi kita kerjakan seperti yang B. Bagaimana caranya? Seandainya ada 6 orang tadi, A, B, C, D, E, F. Nah, kita andaikan 2 orang ini ingin selalu berdekatan. Berarti seperti tadi, 2 faktorial, ada N1 cara, yang 2 berdekatan dikali dengan 5. Kenapa 5? Karena dia bisa AB ini bisa di C, bisa di E, bisa di E, bisa di F. Posisi AB ini kan nanti ada AB, ada BA. Bisa bergeser ke sini, AB, BA tadi. Bisa bergeser ke D. Lalu N2 adalah yang sisanya, yang 4 faktorial tadi, yang tidak banyak cencong itu. Jadi N1, N2 adalah jika N1 diikuti oleh N2, nah, maka menurut teori adalah 2 faktorial kali 5 kali 4 faktorial. Nah, ini adalah jawaban yang 2 dari orang tertentu ingin berdekatan. Sedangkan yang ditanya adalah 2 orang tertentu ini tidak ingin berdekatan. Maka jawabannya yang pasti apa? Keseluruhan orang susunan orang, kan keseluruhan susunan orang seperti jawaban A itu 6 faktorial dikurang dengan yang ingin, 2 orang yang ingin tadi. Apa dia yang ingin tadi? 2 faktorial kali 5 kali 4 faktorial. Inilah jawaban dari 2 orang tertentu tidak ingin berdekatan satu sama lainnya. Kalau soalnya ditukar seperti B, 2 orang ingin berdekatan, jawabannya apa? 2 faktorial kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa nih? Karena dibagi 2. Ada N1 cara adalah untuk orang yang ingin berdekatan, dan ada N2 cara sisanya. Jadi soalnya sangat mudah sekali. Ya, jadi gini. Oke, jadi soal sangat mudah sekali. Nah, kita lihat soal yang berikut. Nah, ini dia. A contractor wishes to build 9 houses. Each different in the design. In how many ways can he place these houses on the street if 6 lots are on one side of the street and 3 lots are on the opposite sides? Seorang kontraktor ingin membangun 9 rumah masing-masing berbeda dalam desain. Dalam berapa cara dia dapat menempatkan rumah di jalan jika 6 coupling berbeda dan 3 lot berada di sisi yang berlawanan. Nah, soal 2.35 ini jangan terpancing gitu. Ini soal biasa. Bagaimana meletakkan 9 rumah tadi pada letak atau posisi yang berbeda. Tidak ada hubungannya dengan 6 lots kah, 3 lots kah, tidak ada. Isunya adalah tetap meletakkan
letakkan 9 rumah tadi. Jadi 23.5 ini jawabannya itu ya tetap hanya 9 faktorial. Itu aja jawabannya 9 faktorial. Ya, enggak ada, kecuali seperti ada 2 rumah yang berdekatan. Yang 2 rumah ini harus di sebelah kirinya. Ada 3 rumah di sebelah kanannya. Kan soalnya enggak ada begitu. Rumah tadi ini letaknya begini loh, 6 lotnya begini dan 3. Enggak ada situ pengaruh dalam soal, tetap dia nanti akan menyusun letak dari 9 rumah ini tadi. Jadi artinya 9 faktorial itu adalah 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2, ya itu aja jawabannya. Ya berapa hasilnya cari sendiri aja, kalkulator aja tekan. Jadi sekali lagi pembahasan 3 soal pada hari ini cukup menantang bagi kita. Dan ini merupakan soal yang aplikasi yang sangat baik untuk dijawab. Nah, mengenai teorinya adalah silakan masuk ke www.radoinstitute.com. Di situ ada jelas teori yang disampaikan, bagaimana menyusun objek yang berbeda, bagaimana jika N1 peristiwa diikuti N2 peristiwa, dan seterusnya. Silakan tengok videonya. Dan pada edisi khusus ini kita hanya membahas soal saja. Saya rasa pertemuan kali ini cukup menarik, sesi ke-9 ini. Saya rasa ini memang memerlukan pemikiran ekstra luar biasa, seperti masalah saksi tabrak lari tadi, seperti masalah 6 orang ingin antri naik bus, ada konsep ada 3 orang yang selalu ingin berdekatan, ada 2 orang tidak ingin berdekatan, dan seterusnya. Ini memang memerlukan pemikiran yang sangat luar biasa. Dan satu cara untuk memahami soal-soal seperti ini adalah sering-sering membaca buku, sering-sering belajar, dan pastikan Anda selalu tetap belajar meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Oke guys? Itu saran dari saya. Semoga Anda berjaya untuk mengikuti perkuliahan teori probabilitas ini, atau teori peluang, atau dalam beberapa kampus disebut dengan statistika matematika 1. Kita kembali lagi pada edisi-edisi yang seru berikutnya, tetap pada membahas soal-soal dalam sebuah buku. Saya Rado Yendra bersama Kampus Dunia Maya, www.radoinstitute.com undur diri. Pastikan Anda selalu mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan pastikan selalu upayakan untuk selalu di rumah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.